Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Pena Merdeka untuk anak kelas 4 volume 4A dalam pelajaran IPA bab yang pertama. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga pada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk membersihkan waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pena Merdekanya yang 4A ini, yaitu di halaman latihan akhir bab. Ya adik-adik ya, latihan akhir bab ini adalah di halaman 105 adik-adik. Saya mulai langsung ke nomor 1 ya adik-adik ya. Perhatikan nama-nama tumbuhan berikut ini. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang terdapat pada nomor jawabnya adalah 3 dan 4, yaitu jeruk dan mangga. Jawabannya yang D. Nomor 2, tumbuh-tumbuhan berikut yang semuanya memiliki batang berkayu adalah jawabnya yang D, yaitu jeruk, mangga, dan rambutan. Nomor 3, pernyataan berikut yang tepat mengenai hubungan antara daun dan bunga adalah jawabannya adalah yang D. Bunga merupakan modifikasi daun yang berperan sebagai alat perkembangbiakan. Kita lanjutkan sebelah kanan, yaitu perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, bagian tumbuhannya ditunjuk oleh anak panah berperan sebagai jawabnya adalah C. Menyerap air dan mineral yang ada di tanah. Nomor 5, pada beberapa tumbuhan, bagian yang ditunjuk dimanfaatkan untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi. Contoh tumbuhan tersebut adalah jawabnya yang B, yaitu singkong, lobak, dan wortel. Kita lanjutkan ke nomor 6, bentuk tulang daun menjari dimiliki oleh tumbuhan. Jawabnya adalah singkong dan pepaya, yaitu yang B. Nomor 7, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan menggunakan bahan berupa. Jawabnya adalah air dan karbon dioksida, yaitu yang A. Nomor 8, perhatikan nama-nama tumbuhan berikut ini. Ada mawar, singkong, rambutan, dan mangga. Tumbuhannya dapat dikembangbiakan dengan cara setek terdapat pada nomor. Jawabnya adalah yang nomor 1 mawar dan 2 singkong. 1 dan 2 jawabnya yang A adik-adik. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Bagian bunga yang ditunjuk dan fungsinya yang benar adalah jawabnya adalah yang A, putik, alat perkembangbiakan betina. Nomor 10, manfaat fotosintesis bagi lingkungan adalah jawabannya adalah yang A, mengurangi dampak gas rumah kaca. Kita lanjutkan yang isian. Jawablah dengan tepat. Nomor 1, satu jenis akar yang dimiliki oleh tumbuhan padi adalah jawabnya serut. Kemudian nomor 2, pembuluh titik-titik pada tumbuhan berperan dalam mengangkut hasil fotosintesis dan menyalurkannya ke seluruh bagian tumbuhan. Jawabannya adalah floem. Tulisannya seperti ini adik-adik ya, serabut, floem. Nomor 3, penyerbukan pada bunga terjadi pada saat jatuhnya titik-titik ke titik-titik. Jawabnya adalah benang sari ke kepala putik. Lanjut ke nomor 4, lebah tertarik pada bunga yang memiliki ciri-ciri berupa. Jawabnya adalah serbuk sari berlendir dan warna bunga mencolok. Terakhir nomor 5, ciri utama tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara runduk adalah jawabannya batang yang panjang dan lentur. C, kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 1, saat sedang berlibur ke pantai, Benny melihat beberapa pohon dengan akar seperti pada gambar berikut. Di situ adalah pohon bakau ya adik ya. Pertanyaannya, apa fungsi khusus dari akar tersebut? Jawabnya adalah untuk menahan tumbuhan agar tetap di tanah dan untuk menahan terjangan ombak. Nomor 2, buatlah bagan proses fotosintesis pada tumbuhan. Jawabnya adalah cahaya matahari ditambah air ditambah CO2 sama dengan oksigen dan glukosa.
3. Kapan tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan dan terjadi saat tumbuhan dan apa proses yang terjadi saat tumbuhan melakukan perkembangbiakan? Kapan? Jawabannya adalah saat benang sari jatuh ke kepala putik. Dan apa prosesnya? Jawabannya adalah prosesnya disebut penyerbukan. Nomor 4. Bagaimana cara tumbuhan kelapa dapat menyebarkan benihnya? Jelaskan. Jawabannya adalah dengan bantuan angin yang menerpa pohon kelapa dan dengan bantuan air juga. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. A. Apa jenis perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan tersebut? Jawabannya adalah mencangkok. B. Apa syarat tumbuhan agar dapat dikembangbiakan dengan cara tersebut? Jawabnya adalah batangnya harus memiliki kambium. Yang C, tulislah 2 jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara tersebut. Jawabnya adalah tumbuhan mangga dan jambu. Setelah ini kita lanjutkan ke soal model AKM adik-adik. Bacalah cerita teks berikut dengan saksama. Silakan adik-adik baca sendiri teks yang berjudul keunggulan sistem cangkok. Saya langsung ke pertanyaannya. Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, pilihlah salah satu jawaban yang benar berdasarkan informasi pada teks. Bagaimana hasil budidaya tanaman dengan menggunakan biji? Nomor 1 jawabnya adalah yang D, yaitu sifat tanaman dapat berbeda dengan induknya. Nomor 2, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jawabannya lebih dari 1. A. Budidaya paling umum dilakukan adalah menggunakan biji. Centang jawabnya benar. B. Cangkok belum banyak digunakan karena sulitnya mendapatkan tanaman induk. Jawabnya adalah salah, tidak usah dicentang adik-adik. Yang C, sifat yang dihasilkan oleh cangkok dapat berbeda dari induknya, itu juga salah, adik-adik tidak perlu mencentangnya. D. Tumbuhan yang dibudidayakan dengan biji tidak layak untuk dikonsumsi, itu juga jawabnya salah, adik-adik tidak perlu mencentangnya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, jangan lupa di subscribe. Kemudian jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pena Merdeka kelas 4 jilid 4A. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.